Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang merindukan apa yang disebut dengan kemerdekaan. Tapi apakah maksudnya dengan kemerdekaan itu? Saudara, kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita merdeka untuk melakukan kehendak Allah. Di luar itu, maka kemerdekaan yang kita terima tidak lain dan tidak bukan masuk ke dalam perhambaan yang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, semua orang umumnya mengusahakan apa yang disebut dengan kemerdekaan seorang manusia. Ada orang bergumul supaya dia merdeka dari kemiskinan. Namun ada orang juga bergumul supaya dia merdeka mempunyai waktu cukup banyak karena dia begitu sibuk. Namun juga ada orang yang ingin merdeka daripada sakit penyakit. Saudara, semua kemerdekaan itu adalah hal yang wajar yang dirindukan oleh seorang manusia. Ketika orang itu dalam keadaan miskin, maka dia ingin merdeka dari kemiskinannya. Namun kemudian dia menjadi seorang yang kaya, maka dia merindukan, dia merdeka di dalam hal waktunya karena dia terlalu sibuk. Saudara, artinya apa? Ketika seorang merdeka dari satu sisi, maka pada sisi yang lain dia ada di dalam perhambaan. Saudara, ketika manusia berbicara tentang kemerdekaan, maka sebetulnya saudara, manusia sedang berbicara dia ingin merdeka dari dirinya sendiri. Saudara, tidak dapat kita sangkali, saudara, setiap kita ini terbelenggu dengan diri kita sendiri. Ada banyak hal yang kita tahu baik, tapi kita tidak dapat lakukan. Kita tahu tidak baik, tapi kita lakukan juga. Saudara, itulah saudara-saudara yang disebut oleh Alkitab bahwa manusia itu berada di bawah kuasa dosa. Saudara, kuasa dosa itu menjerat kita. Saudara, siapakah yang dapat melepaskan kita dari semuanya itu? Saudara, kuasa dosa itu hanya membawa kita kepada kebinasaan. Saudara, kita tidak sanggup melepaskan diri. Saudara, Kristus datang karena itu. Supaya dia boleh menanggung dosa-dosa kita dan melepaskan kita dari kuasa dosa. Saudara, mari kita membaca Galatia pasal 5 ayat 1-15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas daripada Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukuman. Siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersandar kepada Yesus Kristus untuk dibenarkan
oleh karya di atas kayu salib, maka kita tidak boleh atau tidak bisa bersandar kepada karya Kristus, namun juga bersandar kepada kekuatan diri sendiri untuk membenarkan diri. Saudara, mengapa demikian? Ketika saya memikirkan bahwa saya bisa dibenarkan dengan perbuatan saya, maka saya menjadi orang yang tanpa sadar mau mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan Kristus. Atau, jikalau saya berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu supaya saya dibenarkan, selain saya percaya Tuhan Yesus, maka tanpa saya sadari, saya ingin mengatakan bahwa Kristus tidak cukup, atau karya Kristus tidak cukup. Saudara, pernahkah saudara membayangkan Kristus merendahkan diri sedemikian rupa, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita dan untuk membenarkan kita. Namun kita memandang dia tidak cukup. Saudara, disinilah saudara-saudara, jikalau kita berpikir seperti itu, maka kita tidak memperoleh anugerah dibenarkan oleh Tuhan di dalam Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, saudara, mari kita tetap teguh di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya memperoleh kemerdekaan yang sejati. Yaitu kita merdeka dari kuasa dosa, kita merdeka dari kuasa tuntutan hukum Taurat, kita merdeka dari kuasa maut, dan kita merdeka dari kuasa si jahat. Saudara, ketika kita mulai belajar bersandar kepada diri kita sendiri, yaitu kita ingin dibenarkan karena seluruh perbuatan saya untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Maka saudara, pada saat itu saya telah menjadikan diri kita ini hamba kembali. Mengapa demikian? Saudara, hamba selalu memiliki semangat ketakutan. Karena di bawah semuanya itu adalah hukum-hukum Allah yang menuntut dia. Disitulah saudara, maka firman Tuhan berkata, jikalau seseorang, Rasul Paulus katakan, bersandar kepada sunat, maka dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dan saudara, ketika seseorang dikatakan wajib melakukan seluruh hukum Taurat, itu berarti saudara-saudara, dia dituntut untuk hidup sebenar-benarnya seperti hukum Taurat. Jikalau tidak, maka dia berada di bawah tuntutan hukum Taurat. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, di dalam Kristus hal bersunat atau tidak bersunat sudah tidak menjadi masalah. Karena kebenaran orang-orang di dalam Kristus bukan perkara-perkara lahiriah, tetapi perkara rohani, di mana Kristus telah melakukannya bagi kita. Saudara, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa Kristus itu cukup untuk memerdekakan kita. Saudara, kita dimerdekakan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita melakukan ritual-ritual tertentu, atau kita dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Tetapi saudara, karena kita menerima Kristus dan darahnya menyucikan kita,
dan karya Kristus Yesus ke salib membenarkan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita teguh di dalam Kristus. Di dunia ini ada banyak ajaran-ajaran, dan seluruh ajaran selalu mengarah kepada ketergantungan kita kepada diri kita. Saudara, mari kita bergantung hanya kepada kasih karunia Yesus Kristus. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kemerdekaan dalam Kristus merupakan kesempatan untuk melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia memberikan kita Roh Kudus di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itulah, saudara-saudara, yang memberikan kita kuasa untuk kita hidup di dalam firman-Nya. Disitulah, saudara-saudara, ketika kita merdeka, maka dimaksudkan adalah kita merdeka untuk hidup melakukan firman Tuhan. Saudara, melakukan firman Tuhan adalah melakukan kasih yang Allah berikan kepada kita. Di situ, saudara-saudara, kemerdekaan yang sejati, yaitu ketika kita bisa melayani satu dengan yang lain. Saudara, itulah esensi daripada kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita. Supaya hidup kita boleh berarti, hidup kita boleh bermakna, hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, setiap manusia pasti mempunyai egonya, pasti mencari kepentingan diri sendiri. Saudara, kita pasti mempunyai kepentingan diri kita sendiri. Tetapi sebagai orang percaya, saudara, kita bukan hanya mencari kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Saudara, semuanya itu terjadi ketika Kristus memerdekakan kita, supaya kita boleh melayani satu dengan lain, kita menerapkan kasih Tuhan. Saudara, inilah hal yang terpenting, yang nyata dari seorang yang telah dibenarkan dalam Kristus. Saudara, kita merdeka bukan untuk bebas berbuat dosa, tetapi kita merdeka supaya kita bebas melakukan kehendak Tuhan. Saudara, bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara mengaplikasikan kasih Kristus di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan saudara bergereja, dalam kehidupan saudara di kantor, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat? Semangat mengasihi, semangat melayani, sebagaimana Kristus telah melayani kita. Saudara, itulah kenyataan dari seorang yang telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan menolong kami supaya kami memahami firman Tuhan, agar kami boleh mengaplikasikan firman-Mu. Sehingga dengan demikian, kami orang yang sudah dibenarkan, kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami yang sementara boleh bernilai di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.